Hai sahabat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai sakit perut. Karena ini merupakan salah satu pertanyaan yang tergolong sering ditanyakan ke saya ya. Jadi pertanyaannya kira-kira tuh, dok, saya sakit perut di sebelah sini. Atau dok, saya sakit perut di sebelah sono. Obatnya apa? Emang pertanyaannya singkat, padat, mudah, gitu ya. Sakitnya ini, sakit perut di sini, obatnya apa? Tapi jawabannya nggak sesimpel itu. Makanya karena pembahasannya bisa panjang lebar, kita bikinin video aja ya. Jadi kita akan bahas di video ini apa sih sakit perut itu, yang bikin sakit itu apa, terus bagaimana pengobatannya, dan yang lebih penting lagi tentunya ya bagaimana pencegahannya. Oke. Untuk sobat sehat yang suka dengan info-info semacam ini dan belum subscribe, bisa subscribe sekarang. Aktifkan notification buttonnya, jadi waktu saya upload video baru bisa dapat notifikasi. Oke, kita masuk ke bahasannya ya. Jadi yang dimaksud perut itu area antara dada sama panggul. Ini area, bukan organ. Jadi gak sama seperti sakit mata, sakit telinga. Itu tuh mata itu udah organ sendiri gitu ya. Telinga udah barang sendiri. Perut itu enggak, perut itu area. Jadi sebenarnya ada banyak sekali struktur organ yang bisa menjadi sakit di perut. Nah, kalau nggak kebayang, kita lihat di gambarnya ya, secara anatomisnya ya. Oke, sekarang kita lihat ya secara anatomisnya. Kalau di istilah awam, yang namanya area perut itu di sini. Jadi di bawah dada, di atas pinggul. Sebenarnya kalau daerah sini nih secara medis kita udah masuk area pelvis ya. Tapi kalau pasien kan orang awam, jadi sering nggak dibedakan. Jadi kalau ngomong sakit perut bagian bawah itu kadang sebenarnya udah masuk daerah pelvis, pinggul, panggul. Oke, ini secara dari luarnya. Nah, organ apa aja yang terdapat di daerah perut? Itu kalau dari paling luar tuh udah kelihatan ya, kulit ya. Kulit bisa sakit. Nah, selain kulit ada apa? Kalau kita masuk ke dalam ada otot. Otot juga itu berlapis-lapis di perut. Tapi kalau meskipun berlapis-lapis, kalau sakit di otot ya obatnya rata-rata sama sih. Nah, kita masuk lagi. Kalau setelah otot itu yang bisa sakit apalagi sih? Sorry ya. Yang bisa sakit itu, usus. Usus kan macam-macam, lokasinya macam-macam. Nah, untuk kita tahu sebenarnya kira-kira apa yang kena, daerah mana. Secara medis itu kita sering pakai dibagi menjadi 9 area ya. Jadi gampangnya tuh jadi kanan atas, bagian atas, tengah gitu kira-kira ya. Kiri atas, terus samping kiri, samping kanan, terus daerah umbilikal atau daerah sekitar udel. Umbilikal itu udel apa sih, tali pusat. Oke. Terus kiri bawah, bagian bawah gitu ya, daerah pubis gitu ya, terus kanan bawah gitu ya. Nah, sedangkan kalau orang awam seringnya sih ngebedakannya seperti ini. Jadi kanan atas, kanan bawah, kiri bawah. Nggak salah sih, cuma kalau kita bisa lebih spesifik darahnya mana, jadi proses untuk mencari apa sih sebenarnya yang sakit, struktur apa atau organ apa, itu lebih terarah kalau kita lebih spesifik nunjukinnya. Kalau pasiennya langsung berobat itu lebih gampang, dokternya bisa tanya langsung tunjuk di mana. Tapi kalau berobatnya lewat kalau nanyanya lewat Facebook, nanyanya lewat YouTube, lewat WhatsApp, itu udah nggak kelihatan, banyak sekali informasi yang hilang gitu ya. Jadi sulit untuk tahu kira-kira apa. Oke, isinya apa? Ini kita udah lihat. Kalau dari sini sekilas kelihatan ya, ada
Ini kalau yang kayak gini nih liver atau hati gitu ya. Terus yang ini lambung. Ini semacam tirai sih, kalau diangkat di dalamnya itu kita bisa lihat ada usus. Nah, yang ijo-ijo ini adalah kandung empedu. Semua struktur ini, semua organ ini bisa sakit. Jadi kalau ditanya obatnya apa ya kagak tahu. Mesti cari tahu dulu itu yang sakit apanya, yang sakit levernya, atau yang sakit lambungnya, atau yang sakit ususnya. Lain gitu ya. Dan sebabnya juga lain-lain. Oke, kita lihat lagi. Nah, selain itu kan yang tadi saya sebutin lever, lambung, segala macam itu kan masih saluran pencernaan ya. Nah, selain saluran pencernaan, selain organ pencernaan, ada juga saluran lain yang ikut masuk di dalam rongga perut, di daerah perut. Itu, nah ini kalau kita lihat di sini tuh, ini deh yang lebih gampang. Ini adalah ginjal. Ginjal ini bagian dari saluran kemih. Tapi adanya di rongga perut juga, ya kan? Nah, makanya kita harus tahu dulu organnya yang kena apa. Kalau cuma tahu sakit aja, nggak ada gejala lain, nggak ada keluhan lain, itu PR-nya buat dokter makin banyak. Harus lebih banyak lagi yang harus digali. Nah, terus ini adalah contoh gambar variasi ya. Jadi meskipun misalnya nih letak lambung kita tahu adanya di sebelah kiri bagian atas gitu ya, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada terjadi variasi dari satu orang ke orang lain, sehingga letaknya nggak melulu sama, nggak seperti textbook gitu ya. Contohnya aja begini, ini variasi, ini semua bisa terjadi, ini semua sama-sama lambung ya, tapi bisa jadi nggak melulu sakit di kiri atas, sakit di perut kiri atas itu harus lambung, belum tentu. Bisa aja kalau lambungnya yang bentuknya molor gini panjang, sakitnya bisa di bawah gitu ya. Jadi kita harus hati-hati, nggak bisa sakit di sebelah sini obatnya ini, sakit di sebelah sana obatnya apa gitu, nggak bisa. Kita harus tahu dulu yang sakit apa dan penyebabnya apa. Oke. Nah, ini tadi saluran kemih ya. Nah, terus kalau ke bawah lagi, ingat tadi kan orang awam suka susah bedain ya, taunya di perut bagian bawah. Sebenarnya bagian bawah itu udah masuk panggul. Nah, panggul itu ada lagi barang-barang lain di dalamnya. Oke, ini contoh. Oke, ini gambarnya lebih jelas ya, yang ada di perut itu apa aja. Ini kita bisa lihat ada ginjal, ada lambung tapi kepotong sih, seolah-olah kebuka gitu ya. Ada lever, ada usus gitu ya, macam-macam. Usus juga enggak, sakit usus buntu, enggak tentu. Usus buntu tuh adanya di sini nih, di sini. Kalau di tempat lain bisa sakit juga gitu lah ya. Nah, terus oke, yang ada di rongga perut apalagi selainnya itu kandung kemih. Oke, ini perempuan, ini laki. Sama perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki kandung kemih yang letaknya sangat dekat banget sama saluran cerna. Oke, kita lihat ini adalah kandung kemih ya. Kandung kemih. Ini letaknya dekat sekali dengan ini. Ini adalah usus besar. Dan biasanya di sini nih uyul-uyulan ini ada usus halus gitu ya di situ. Jadi kalau sakit di bagian bawah belum tentu dia sakitnya sakit saluran cerna, bisa jadi itu sakitnya kandung kemihnya, saluran kemihnya. Kan kita ingat tadi di atas ada ginjalnya di rongga perut. Habis ginjal turun ke bawah kan ke kandung kemih gitu ya. Atau bisa juga yang sakit itu di saluran dari ginjal ke kandung kemih gitu ya. Kalau setelah kandung kemih ke bawah sih kemungkinan nggak kesaru lah, karena orang udah tahu ini sakit di bagian bawah, udah di bawah banget dari rongga perutnya. Nah, terus kalau pada perempuan ada satu lagi yang bisa bikin mengacaukan, mempersulit diagnosa, itu apa? Saluran reproduksi. Jadi pada perempuan, kalau pada laki organnya di luar ya, gantung di dalam buah zakar.
Sedangkan kalau pada perempuan itu dia masih ada di rongga, di dalam rongga badan itu. Biasanya kita sebutnya rongga pelvis ya, tapi kan buat orang awam kita nggak orang awam kadang nggak bedain pelvis sama perut bagian bawah ya. Jadi kita lihat nih, ini tadi kandung kemih. Nah di sini kalau diangkat gitu ya, ini bukan diangkat, dilihatnya dari atas gitu ya. Ini nih saluran cerna, ini usus besar. Nah ini udah rahim, dan di sini ada indung telur, ovarium kanan kiri. Jadi masing-masing struktur ini bisa sakit juga, dan sakitnya adanya di daerah perut. Cuma kalau yang ini nih adanya di daerah bawah ya perutnya ya. Jadi banyak sekali kemungkinan yang organ atau struktur yang bermasalah di perut yang menimbulkan rasa sakit. Oke. Nah, seperti yang udah kita lihat tadi di gambarnya, banyak sekali organ yang bisa kena. Dan makanya obatnya pun bisa macam-macam. Obat untuk di saluran cerna tentu berbeda dengan obat untuk di saluran kemih. Tentu berbeda juga untuk obat di saluran reproduksi, kan? Kalau obatnya yang obat simptomatik, artinya obat yang menghilangkan gejala aja tanpa menyembuhkan penyebabnya, mungkin bisa sama. Contohnya obat anti nyeri. Obat anti nyeri itu mau sakitnya di kepala, sakitnya di otot, sakitnya di mana, sama obatnya. Karena dia cuma menghilangkan rasa nyeri aja, tapi nggak menyembuhkan. Nah, obat-obatan semacam ini sebenarnya bukan jarang ya. Biasanya dipakai bersama dengan obat-obat lain yang terapinya lebih untuk menyembuhkan si penyakitnya. Ya. Jadi, biar gimana pun kita mesti tahu dulu sakitnya apa. Oke, misalnya nih sakitnya di saluran cerna. Sakit di saluran cerna pun macam-macam. Enggak obatnya, kita udah tahu nih sakitnya di lambung, obatnya ini. Enggak, kita mesti tahu dulu sebabnya apa. Kalau misalnya di lambung kan yang sering itu kan sakit asam lambung ya. Apa benar bahwa itu sakitnya karena asam lambung? Bisa jadi sakitnya disebabkan oleh bakteri loh. Oke. Kalau sakitnya oleh bakteri, tentu obatnya kan butuh antibiotik, ya kan? Nah, jadi kita mesti tahu dulu, meskipun kita udah tahu organnya apa, mesti tahu penyebabnya apa. Dan untuk memastikan penyebab itu, seringkali dokter itu perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Entah itu cek darah, entah itu dia harus USG, entah itu harus urea breath test, macam-macam deh. Jadi untuk memastikan, contohnya yang saya balik lagi ke contoh yang di lambung. Kalau sakitnya karena asam lambung kan dikasih obat untuk melindungi mukosa saluran cerna dari asam lambung. Dikasih juga obat untuk menurunkan sekresi asam lambung ya, supaya sempat lambungnya istirahat. Tapi kalau misalnya itu disebabkan oleh bakteri, butuh antibiotik. Dan itu biasanya kita karena antibiotik itu kan nggak boleh sembarangan ya kasihnya. Jadi kita perlu pastikan bener nggak nih ada bakterinya gitu ya. Biasanya yang kita pakai adalah ada 2 macam sih. Bisa kita periksa darah, antigen, atau bisa juga kita periksa dengan UBT, yaitu pasien akan diminta untuk niup satu kantong gitu ya. Nanti udaranya itu yang akan dianalisa. Jadi kalau kita minum pil ureanya itu terus kita tiup, itu nanti si bakteri akan bereaksi dengan urea. Jadi pas kita tiup udaranya dikasih ke lab, di lab akan dilihat, ini ada nih bakterinya, baru deh kita mulai obatin gitu ya. Dan jadi sekali lagi pengobatan itu nggak sesimpel sakitnya di sini obatnya apa gitu. Yang ribet, yang susah itu nyari apa sebenarnya sakitnya ini. Kalau kita udah tahu sakitnya apa, obatnya itu tinggal cocok-cocokan gini. Ada orang yang cocoknya obat A, ada orang cocoknya obat B, obat C. Tapi kita udah tahu nih sakitnya ini obatnya golongan ini, sakitnya ini golongan ini gitu loh. Jadi kita yang susah itu mencari justru sebenarnya sakitnya apa, ya. Dan ini seringkali nggak cukup kita Google-Googlean, kita nggak cukup kita cari di online.
Karena banyak sekali kondisi penyakit yang memberikan gejala yang sama, dan banyak juga penyakit sama gejalanya beda-beda pada orang yang berbeda. Itulah ribetnya, gitu ya. Jadi untuk ini sobat sehat, saran saya sih jangan segan-segan berobat ke dokter. Kalau memang penanganan pertama di rumah nggak membuahkan hasil, 2 hari 3 hari pasti sakit, atau di hari yang sama tapi makin parah, udah ke dokter aja. Jangan nunggu sampai parah baru ke dokter. Biasanya kalau udah parah itu pengobatannya jauh lebih susah dan kemungkinan sembuhnya lebih jelek dibandingkan kalau yang kita terapi dari awal. Nah, untuk penanganan awal di rumah kalau untuk sakit perut, pertama kita hentikan dulu apa yang kita duga menyebabkan sakit perut. Kalau kita curiganya sakit perutnya itu karena salah makan, ya jangan terusin. Saya sakit perut nih, abis makan pedas-pedas level 10 sakit perutnya. Udah jangan terusin, jangan udah tahu sakit perut dimakan lagi itu makanan pedas gitu. Itu namanya nantangin gitu ya. Jadi hentikan. Dan yang kedua, untuk sementara itu kita bisa menghilangkan rasa nyerinya. Yang paling sederhana sih dengan kompres anget ya. Jadi dengan botol diisi air panas, air mendidih. Bagusnya botol kaca karena dia panasnya itu bisa tahan lebih lama ya. Nah, terus botol kacanya itu kita bungkus dulu sama sapu tangan atau handuk kecil supaya nggak terlalu, waktu ditempelin ke perut itu nggak menimbulkan luka bakar. Nanti udah sakit perut ada luka bakar juga, di dalamnya sakit, kulitnya juga bermasalah gitu ya. Jangan. Jadi kita kasih itu kompres hangat. Atau bisa juga kita bikin itu dari biji-bijian, kacang hijau atau beras atau kedelai, biji kedelai itu dimasukin ke kantong kain kecil, kita jahit, terus itu diangetinnya bisa pakai microwave, bisa pakai oven, bisa pakai air fry. Tapi kalau mau pakai semacam itu, kita pastikan jangan sampai angus ya, gitu ya. Jadi cukup untuk menghangatkan aja gitu. Terus ditempelin daerah yang sakit. Kalau ada obat di rumah yang bisa dipakai itu yang penghilang nyeri, tapi yang umum aja ya, pakai paracetamol. Pakai sesuai aturan pakainya. Biasanya kalau untuk berat badan normal itu sekitar 500 mg per 4 jam, setiap 4 jam. Kenapa diminumin paracetamol nggak sembuh-sembuh? Karena paracetamol ini adalah obat simptomatik. Dia nggak menyembuhkan penyakitnya, dia cuma menghilangkan sakit. Begitu efek obatnya hilang, sakitnya balik lagi kalau masalahnya masih ada. Oke ya. Jadi itu bukan salah obatnya, memang obatnya seperti itu gitu. Kerjanya paracetamol itu cuma bertahan 4, 5, 6 jam aja kira-kira segitu. Udah gitu efek obatnya habis, kalau masih sakit ya sakit lagi gitu ya. Nah, terus udah ke dokter. Kalau misalnya sakit perut disertai mual-muntah, jaga jangan sampai terjadi dehidrasi, banyak minum gitu ya. Udah deh, kayaknya itu aja yang bisa saya sharing saat ini tentang sakit perut. Untuk pembahasan lebih rinci lagi akan saya buatkan video per penyakitnya ya. Nah, untuk yang saat ini udah ada adalah tentang asam lambung, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.